Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang keempat. Di part sebelumnya, Hwangsang menghebohkan netizen dengan fakta kalau dirinya adalah kakak besarnya bos mafia terbesar di kota Greentown. Dan di part kali ini, Hwangsang akan melawan seorang gangster Black Evil yang berasal dari luar kota. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Ketika kelas berakhir, pelatih Feng ingin mengecek atribut elemen dan nilai spiritual milik Hwangsang. Di ruang tes, Hwangsang bersiap-siap di alat pengukur. Bang Kobo dan Misu juga penasaran dengan hasil nilai spiritual awalnya Hwangsang. Apa itu nilai spiritual awal? Tanya Hwangsang. Lalu Bang Kobo menerangkan kalau itu bisa dibilang sebagai angka potensi Hwangsang di masa depan. Biasanya berada di rentan angka 10 sampai 30. Dan semakin tinggi angkanya, maka semakin tinggi juga potensi yang dimilikinya. Pelatih Feng pun memulai tes pengujiannya. Semua orang terlihat serius menunggu hasilnya. Tapi udah 10 menit, hasilnya belum keluar. Tombol subscribe-nya yuk diklik dulu no mase, ucap Misu. Kemudian panel berpindah ke ruang komandan batalion. Bu Direktur Suyi melapor ke komandan batalion. Jadi ada apa kau memanggilku? Tanya Bu Direktur. Ayolah, jangan mengeluarkan aura membunuh seperti itu. Kau menakuti serangga peliharaan yang baru saja kudapatkan di area kegelapan loh, ucap komandan batalion yang sedang memberi makan serangganya. Direktur Suyi berkomentar kalau komandan batalion benar-benar memiliki hobi yang aneh dan menjijikkan. Komandan batalion pun menginfokan bahwa Liga 5 Camp di distrik kota akan segera dimulai. Pemenang akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Terus, tanya Bu Direktur. Ekspresimu mana? Datar bet anjing, balas komandan batalion. Kalau cuman itu, aku akan pergi, ujar Bu Direktur. Lalu komandan batalion ini malah curhat kalau putranya juga ingin ikut berpartisipasi di liga tersebut. Tapi saking lemahnya, putranya ini bahkan nggak mampu masuk ke kelas utama. Jadi dirinya menyuruh Bu Direktur untuk mencari murid yang kuat buat menemani anaknya itu. Komandan batalion menegaskan kalau dia ingin menang. Tiba-tiba, komandan batalion menghilang. Dia berpindah dengan sangat cepat di belakang Bu Direktur. Dia menegaskan untuk membawa murid yang benar-benar kuat. Tiba-tiba Bu Direktur mengeluarkan aura membunuh yang membuat komandan batalion mode santuy angkat tangan. Saat pergi, si komandan ini terus memandangi aset belakang tubuh Bu Direktur. Belum sempat menyentuh aset itu, Bu Direktur sudah mengeluarkan skill particle flash yang menghancurkan akuarium milik komandan batalion. Aku cuman bercanda. Kenapa kau sampai menghancurkan akuarium mahalku? Teriak komandan batalion sambil nangis. Berani sekali serangga jelek menertawaiku, ujar komandan batalion dengan kesal. Kemudian panel berpindah ke tempat Hwangsang. Melihat Hwangsang yang sedikit khawatir, Bang Kobo mencoba menenangkannya. Dia menjelaskan kalau nilai spiritual hanya angka. Semua tergantung usaha keras kita di masa depan. Bang Kobo juga pamer kalau kekuatan spiritualnya berada di angka 94. Dan Misu ada di angka 90. Kalau kau sehebat itu, di masa depan nanti tolong bantuannya ya Bang Kobo, ucap Hwangsang. Tentu saja akan kubantu. Ngomong-ngomong, nilai spiritual awalku itu adalah 30. Hanya ada 1 dari 100 orang yang bisa sepertiku, balas Bang Kobo dengan sombong. Dan ding ding ding,
Nilai spiritual awal Huangsang adalah 99. Apa? What? Begitulah reaksi Bang Kobo. Setelah itu, Bang Kobo pun pamit pulang mau live streaming di YouTube. Pelatih Feng dan Misu langsung terkejut karena nilai spiritual awal Huangsang berada di angka puncak ranah basic period. Sehebat itukah? Ucap Huangsang sambil melihat HP-nya. Pantas saja Huangsang melihat HP. Ternyata Yukyong mengirim pesan WA. Karena canggung, Yukyong mau melihat pesannya. Setelah dilihat, dia langsung shock. Punya waktu? Aku pengen ngomong sesuatu nih. Kemarilah, ayo saling terbuka. Begitulah pesan dari Yukyong. Pelatih Feng dan Misu sontak juga ikut melihat chatnya Huangsang. Di sisi Yukyong, dia mulai menjelaskan kalau stiker itu tidak sengaja terkirim karena HP-nya masuk ke kantong. Huangsang dan yang lain pun keluar. Bang Kobo kenapa itu? Batin Yukyong. Huangsang kok diem aja? Apa dia nggak sempat lihat stikerku ya? Batin Yukyong. Kemarilah, ayo saling terbuka. Ledek Misu. Sampai jumpa ya. Aku tidak akan mengganggu waktu kalian. Ucap Misu sambil berjalan pergi meninggalkan Huangsang dan Yukyong. Dengan ini hancur sudah harga dirinya sebagai heroin di manhwa ini. Setelah itu, Yukyong mulai mengeluarkan catatan. Dia cerita panjang lebar yang intinya dia ini masih jomblo dan gak punya hubungan apa-apa sama Comeng. Oh, oke. Begitulah balasan Huangsang. Gak pakai lama, keadaan pun langsung jadi canggung. Untung si bocil kacamata datang mencairkan suasana. Dia memperkenalkan kalau namanya adalah Zhao Qiang. Dirinya ingin berterima kasih sama Huangsang dan mengajaknya main ke rumahnya. Dia nggak lupa mengajak Yukyong juga. Dari jauh ada dua siluet orang yang mendatangi mereka bertiga. Halo guys, kalian kenal dengan bocah yang namanya... Nggak kenal, jawab Huangsang yang langsung meninggalkan kedua orang tidak jelas ini. Kita ikuti bocah itu, dia mirip seperti bocah yang kita cari, ucap Bernard. Di sebuah gang, si bocil kacamata melempar sebuah alat. Dan saat Bernard dan Selamat mau lewat, mereka malah melihat cermin. Dengan begitu, Huangsang, Yukyong, dan si bocil kacamata berhasil meloloskan diri dari Bernard dan Selamat. Mereka berdua mendapat tugas untuk menangkap bocah yang bernama Huangsang. Dan apabila Huangsang melawan, mereka berdua boleh membunuhnya. Alatmu hebat banget, kita bisa lolos dari mereka, ucap Huangsang. Aku memang tidak bisa bertarung, tapi aku bisa membuat alat-alat seperti ini, terang si bocil kacamata. Oh, inikah Huangsang penyelamat anakku, ucap si bapak kacamata. Si bapak langsung membuatkan mie domba spesial buatan warungnya ke Huangsang. Huangsang dan Yukyong langsung menyantap mie domba tersebut dengan lahap. Terus si bocil kacamata mulai curhat. Jika dia dikeluarkan, maka masa depannya akan benar-benar hancur. Karena keluarganya ini miskin, jadi si bocil kacamata berlatih lebih keras dari orang lain. Kau berhasil masuk ke kelas utama. Perjuanganmu tidak mengkhianati hasil. Begitulah komentar Yukyong. Apa itu berlatih? Tanya Huangsang dengan polos. Hah? Kau nggak pernah berlatih? Terus caramu meningkatkan kekuatan spiritualmu gimana? Ujar si bocil kacamata. Lah, bukankah itu sangat gampang? Balas Huangsang tanpa dosa. Dan beginilah kondisi ruangan setelah Huangsang ngomong. Dan karena hari sudah sore, Huangsang dan Yukyong izin pamit pulang. Kenapa temanmu yang bernama Huangsang itu datar banget? Ucap si bapak kacamata. Orangnya emang gitu, tapi dia tanpa ragu akan membantu siapapun yang mengalami kesulitan, terang si bocil kacamata. Ternyata ibunya si bocil kacamata ini udah meninggal. Si bocil kacamata ini mendoakan ibunya
dan bilang kalau sekarang dia sudah punya teman yang bisa diandalkan. Dia berharap supaya bisa jadi sahabatnya Huangsang. Lalu si bapak kacamata menyuruh si bocil kacamata untuk mengantarkan HP Huangsang yang ketinggalan. Saat keluar, tiba-tiba ada yang memanggilnya. "Kemarilah nak, tak ceritain gosip baru di negeri Wakanda," ujar Selamat. Melihat Bernard dan Selamat, si bocil kacamata langsung panik. Dan saat si bapak kacamata keluar, dia langsung dibuat terkejut. Soalnya anak satu-satunya sudah terkapar di bawah dengan keadaan babak belur. "Apa yang kalian lakukan ke anakku? Ampuni dia!" teriak si bapak. Si Selamat bilang kalau dirinya cuma mencari bocah yang bernama Huangsang. Dan karena si bocil kacamata nggak mau memberitahu dirinya, makanya diajar sampai kayak gini. Sontak si bapak langsung mohon ampun. Dengan sombong Selamat ngomong, "Akan kuampuni kalau kau mau bertingkah seperti anak anjing." Di sisi Huangsang, dia baru sadar kalau HP-nya nggak ada. Yukyong berkata pasti ketinggalan di rumah si bocil kacamata. Demi anak satu-satunya, si bapak rela bertingkah seperti anak anjing. Si Selamat tanpa dosa langsung menindas si bapak kacamata dan anaknya. Beberapa netizen yang sedang makan di warung langsung kabur, karena mustahil mereka bisa melawan si Selamat. Selamat dan Bernard ini ternyata berasal dari gangster Black Evil yang baru saja datang ke kota Greentown. Mereka udah membunuh banyak orang dan berada di ranah puncak Basic Period. "Beraninya ngelawan orang tua, sini lawan aku!" teriak si bocil kacamata. Tapi si bapak menghentikan anaknya. Dia bersedia dipukuli asal anaknya tidak diapa-apakan. "Zhouqiang, di dunia ini yang lemah harus tunduk pada mereka yang lebih kuat," ujar si bapak. Melihat itu, si Selamat ini tertawa sekencang-kencangnya. "Zhouqiang, ibumu tewas di depan mataku karena aku melawan orang-orang seperti mereka. Kau harus menundukkan kepala supaya bisa bertahan hidup," bentak si bapak yang terlihat sudah putus asa. Si Bernard menyuruh Selamat untuk menyudahi pembulian ini dan fokus mencari Huangsang. Tapi si Selamat ini nggak mau. Dia masih ingin membuli bapak dan anak ini. "Selamat brengsek!" ujar si bocil kacamata dengan kesal. "Sabar nak, aku tidak mau melihatmu mati di depan mataku," ucap si bapak yang udah nangis. "Nak, cepat tundukkan kepalamu sekarang. Ibumu tidak menginginkanmu mati," bentak si bapak. Di sisi lain, si bocil kacamata ini gregetan pengen menghajar si Selamat. Dia juga teringat dengan ibunya. "Lihatlah mah, aku bukanlah bocah pengecut," teriaknya. Dan dawas. Selamat menghajar si bocil kacamata dengan skill Fire Snake Bomb. Saat terhempas, si bocil kacamata sempat melempar bom kecil ke si Selamat. Tapi sayang sekali, ledakan kecil tidak terlalu ngefek ke Selamat. Yang ada malah membuat Selamat tambah emosi. Dan dawas. Dengan full power, si Selamat menghajar si bocil kacamata dengan skill Fire Snake Bomb-nya lagi. Pukulan itu membuat si bocil kacamata nyaris tidak sadarkan diri. Kilas balik masa lalu mulai terlihat. Ibunya ini merupakan wanita yang sangat cantik. Tapi sayang sekali, ibunya terbunuh oleh seorang awakening yang lagi mabuk. Tidak ada seorang pun yang mencoba menolongnya waktu itu. Di manhwa ini, kekuatan adalah aturan. Si bocil kacamata berharap semoga setelah kematiannya ini dia bisa pindah ke dunia isekai yang lebih indah. Tapi sebelum itu, dia berharap semoga ada malaikat, iblis, atau alien yang menghancurkan senyuman jahatnya Selamat ini. Dan dawas. Huangsang pun datang sambil menendang wajahnya Selamat. Meskipun datar, tapi terlihat emosi yang begitu besar dari wajahnya.
Tendangan Huangsang membuat Slamet terhempas sampai menghancurkan dinding beton. Dan inilah ekspresi Huangsang ketika dirinya mulai marah. Kemudian kita diperlihatkan dengan pelatih Feng yang dengan panik menunjukkan hasil tes pengujiannya Huangsang. Di hasilnya, semua elemen atribut mencapai angka 100%. Kemudian di sisi Huangsang, dia bertanya, "Kenapa kau melakukan ini?" "Kenapa katamu?" "Tentu saja karena ini menyenangkan, goblok," balas Slamet. "Kalau gitu persiapkan dirimu, akan kubantai kau." Setelah itu, Slamet memperkenalkan diri kalau mereka berdua berasal dari Black Evil. Mereka berdua ke Green Town karena mau membicarakan bisnis dengan si botak gendut. Tapi organisasi mereka mendengar kabar kalau ada bocah yang bernama Huangsang tiba-tiba menjadi kakak besarnya si botak gendut. Jadi organisasi memberi Huangsang pilihan mau gabung atau mau dibunuh. Tapi Huangsang tidak menanggapinya. Karena kesal nggak ditanggapi, Slamet langsung melempar pisau dapurnya. Dan ting, Admiralty Golden Shield aktif. Jadi Huangsang sudah menguasai teknik pertahanannya pelatih Feng, batin si bocil kacamata. Slamet senang karena Huangsang mengekspos atribut elemennya. Dan karena dia punya atribut air dan api, jadi sangat mudah untuk melawan elemen anginnya Huangsang. "Kau bikin mampus kau bocah!" teriak Slamet. Di sisi Huangsang, dia cuman diem doang. Kemudian panel berpindah di camp pelatihan, lebih tepatnya di ruang direktur. "Kenapa bisa begini? Alatnya nggak error kan?" ucap Direktur Suyi. "Normalnya setiap orang punya 2 atribut, sedangkan Huangsang punya 4 atribut yang nilainya 100%. Hal ini cukup membuat direktur dan pelatih Feng keheranan. Di sisi Huangsang, Slamet mengeluarkan skill Fire Snake Bomb. Tapi serangan itu tidak bisa menembus pertahanan Huangsang. Karena sekali pukul tidak mempan, Slamet mengeluarkan Fire Snake Bomb beruntun. Tapi hasilnya sama saja. Akhirnya dirinya mengeluarkan skill Water Snake Bomb. "Cobalah tahan yang satu ini," teriak Slamet. Atribut Huangsang memang mengejutkan. Tapi jika skill yang digunakan cocok dan tepat, dia bisa menekan orang lain dengan menyesuaikan atributnya. Di sisi Huangsang, dia mulai mengeluarkan skill pukulan 1000 punya Guanzhang. "Rasakan ini, pukulan 1000, ucap Huangsang. Slamet benar-benar dihajar tanpa ampun. Akhirnya doa si bocil kacamata dikabulkan oleh dewa. Dan dakwas. Pukulan ke-1000 membuat Slamet terhempas. Dan seperti inilah kondisi Slamet sekarang. Daripada iblis, Huangsang lebih mirip sosok malaikat di mata si bocil kacamata. "Jujur Li, aku tidak suka bertarung. Tapi aku lebih tidak suka lagi dengan pembuli," ucap Huangsang dengan tegas. Lalu Bernard memuji Huangsang karena berhasil mengalahkan Slamet. Lalu Bernard meminta supaya Slamet dibalikin padanya. Dan dengan begitu mereka akan pulang. "Pulang? Enak saja, akan kuajar dulu bocah-bocah ini," teriak Slamet. "Harus ada yang mati di tempat ini sebelum aku pergi," ucapnya. "Bacot anjing!" teriak si bocil kacamata sambil menendang biji si Slamet. Slamet terus dihajar sama si bocil kacamata sampai maghrib. "Itu sudah cukup. Aku yakin Joninya tidak akan bisa tegang lagi," ucap Bernard dengan nada datar. "Katakan iya jika Jonimu masih bisa bergerak," ucap Bernard ke Slamet. Dan singkat cerita, Bernard pun membawa Slamet pulang kembali ke markas. Lalu si bocil kacamata berterima kasih lagi untuk yang kedua kalinya pada Huangsang. "Tidak masalah, aku juga kesal melihat pembuli. Apalagi yang dibuli adalah orang tua."
Terus jika anak anjing dibully di jalan, aku juga akan membantunya kok. Jadi tenang aja, ucap Huangsang tanpa dosa. Lalu Huangsang memberi wejangan pada si bocil kacamata. Dunia ini keras pada mereka yang lemah, jadi bertambahlah kuat dengan caramu sendiri. Lalu si bocil kacamata melihat Huangsang bagaikan cahaya harapan yang selama ini dia tunggu-tunggu. Lalu dirinya bertekad akan menjadi lebih kuat seperti yang dibilang Huangsang. Malam hari pun tiba. Dalam pertarungan, Huangsang nggak nyangka kalau atribut bisa berperan sangat penting. Berikut skill yang sudah Huangsang pelajari. Dia hanya belum punya skill atribut air. Waktu melawan Slamet, sebenarnya Huangsang bisa mempelajari atribut air dan api. Tapi gara-gara emosi, dia lupa menggunakan skill Different King persepsi. Di masa depan nanti, Huangsang harus tetap tenang. Jangan sampai termakan godaan setan yang terkutuk. Tiba-tiba dia teringat dengan HP-nya. Dia lupa buat ngambil HP di rumahnya si bocil kacamata. Kemudian panel berpindah di ruang komandan batalion. Apa nak? Kau mau ikut Liga 5 Camp? Gampang, akan kuatur untukmu, ucap komandan batalion. Makasih, papa benar-benar the best, ucap malu anak komandan batalion. Dan kebetulan anak ini punya properti atribut air 9 dan bumi 1. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.